Terkuak seterang-terangnya, jika Andika Perkasa jadi Panglima TNI, bakal ada kekuatan besar. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisa, Fadli Harahap, turut memberikan perhatian terhadap suksesi Panglima TNI. Pasalnya, nama KSAD Andika Perkasa digadang-gadang menjadi pengganti kuat Marsikal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Fadli mengatakan ada keuntungan besar bagi tubuh TNI AD jika Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Keuntungannya, saya kira konsolidasi di tingkat elit Angkatan Darat khususnya akan makin kuat, ungkapnya Jumat 22 Oktober 2021. Dia mengatakan kondisi itu bisa membuat tidak ada lagi yang coba-coba memanfaatkan TNI untuk menggembosi isu-isu tak penting. Semacam ada penyusupan ideologi terlarang di TNI. Dia mengatakan ada juga keunggulan yang dimiliki Andika Perkasa untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Jenderal Andika Perkasa punya jaringan kuat dengan luar negeri, sehingga kerjasama antar negara dari segi kemiliteran akan lebih mudah terjalin. Sementara itu, Heri Mindrova juga sepakat ada sebuah keuntungan jika Andika Perkasa menjadi Panglima TNI untuk Jokowi. Jokowi akan diuntungkan soal ini, apalagi tahun 2024 ada dua momentum politik, yakni pemilu dan selesainya jabatan presiden. Dia mengatakan ada segi tingkat kepercayaan terhadap keamanan Indonesia bisa meningkat. Jika Andika tetap menjadi Panglima TNI, sepertinya muncul optimisme optimalisasi terhadap stabilitas sektor pertahanan dan keamanan nasional. Di lain itu, pengamat politik Zaki Mubarok mengatakan KSAD Jenderal Andika Perkasa menguat menjadi calon Panglima TNI. Makin menguat setelah elit parpol secara terbuka mengendorse nama Andika, ungkap Zaki Sabtu 23 Oktober 2021. Zaki mengaku kaget banyak senior purnawirawan TNI AD juga terus bergerak melakukan lobby-lobby baik ke istana maupun DPR. Namun menurutnya hanya Presiden Jokowi yang mempunyai kewenangan penuh atas kedudukan yang sedang menjadi perbincangan itu. Akademisi dari Universitas Islam Negeri Jakarta itu menilai sebagai politisi Jokowi pasti menimbang dinamika politik yang muncul dan resiko-resiko politik. Saya kira salah satu pertimbangannya akan bersifat politis, yakni mengamankan agenda politik tahun 2024. Tidak hanya itu, pertimbangan lainnya yakni soal stabilitas politik jangka pendek. Bahkan, kata Zaki, Andika Perkasa lebih diuntungkan karena mendapat dukungan dari jenderal-jenderal dan purnawirawan tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2019 dan 2024. Dia menghimbau agar mekanisme pergantian Panglima TNI tidak asal dibuat, supaya menciptakan soliditas dalam TNI. Pengamat maritim Siswanto Rusdi mengatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa punya peluang besar menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang pensiun bulan depan. Dia menyebutkan sejumlah alasan Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang dibandingkan dengan KSAL Laksamana Yudo Margono. Andika punya profil yang mengagumkan daripada Yudo. Peduli amat ini jatahnya AL dan tidak ada jadi masalah kalaupun dia pensiun tahun depan, ungkap Rusdi Jumat 15 Oktober 2021. Rusdi menilai Jenderal Andika Perkasa punya strategi pertahanan yang berkelanjutan. Di kalangan internasional, pesan Andika ini lebih diterima karena pintar bahasa Inggris. Hal itu juga disebabkan Jenderal Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Jadi, atasan pertahanan kalau ketemu dia juga cepat tektokan
Kalau Pak Yudo, ini saya lihat sendiri berat untuk berbahasa Inggris, ungkap Rusdi Jumat 15 Oktober 2021. Menurut dia, Panglima TNI harus menguasai bahasa asing karena berkaitan dengan diplomasi. Seperti yang diketahui, hingga saat ini publik masih menunggu keputusan Presiden Jokowi untuk memilih calon Panglima TNI. Presiden Jokowi belum juga memberikan surprise terkait nama calon Panglima TNI ke DPR RI. Namun, publik dihebohkan dengan pertemuan Menteri Sekretariat Negara Pratikno dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta. Di lain itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Arinaldi, memberikan pendapatnya terkait bursa calon Panglima TNI. Ia mengatakan, jika melihat faktor senioritas, Panglima TNI yang baru akan diisi dari Angkatan Darat. Artinya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bakal menjadi Panglima TNI yang baru. Selain itu, secara intelektual dan pengalaman Andika Perkasa memiliki kelebihan di bidang militer, ungkap Rinaldi kepada Selasa 21 Oktober 2021. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Zaki Mubarak juga menilai Andika Perkasa berpeluang besar menjadi Panglima TNI sebab menurut Zaki, Andika punya jaringan internasional yang lebih luas daripada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Hubungan Andika Perkasa dengan Amerika tampaknya lebih dekat. Seperti diketahui, dia beberapa tahun menempuh studi di Amerika Serikat. Seperti diketahui, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun pada November 2021 mendatang. Saat ini, bursa pemilihan calon Panglima TNI baru mulai ramai diperbincangkan. Dua nama yang disebut-sebut menjadi kandidat terkuat yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.